Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk XAU, oil, dan beberapa cryptocurrency ya yang bisa diperhatikan. Sudah lama juga saya tidak analisa dan langsung saja ke XAU. XAU kembali all time high dan ya akhirnya sampai 2500. Ini cukup luar biasa ya. Menurut saya cepet banget naiknya di satu bulan ini ya. Sempet di 2370 dia naik 10% apa ini? Ya bukan 10%, 5%-an. Ya ini luar biasa loh. 3 minggu XAU naik 5%. Itu apalagi kembali all time high. Time frame 4 jam itu sudah ada sinyal-sinyal akan koreksi. Kemana arahnya Bapak Ibu perhatikan nih. Ini level psikologisnya tuh 2497 atau 2500. Kalau dia jebol itu saya mau short. Saya sudah lama juga nggak trading SAU karena fokusnya ke saham yang lagi menarik kan. 1-2 minggu ke belakang, 3 minggu ke belakang tuh rata-rata profit terus kan. Ya saya skip dulu. Yang lain ngapain, saya lihat yang lain yang lebih pasti kan, lebih aman. SAU saat ini kalau melihat candle merah seperti ini nih, sinyal dia ada potensi memang turun lagi ya. Target turunnya 2471. Kalau supportnya itu tadi 2497 ya. Terus dia tuh bisa turun sampai 2470, 2471. Jadi ke situ arahnya untuk SAU. Dan tren jangka menang kemana? Tetap pandangan saya XAU ini agak berat lagi naik ya. Kalau menurut saya loh ya. Tapi karena ada pemotongan suku bunga itu biasanya berkorelasi juga XAU. Bisa aja digas lagi XAU-nya ya. Cuman tetap perlu hati-hati 1, 2, 3 hari ke depan itu bisa ada koreksi dulu. Kalau di time frame 4 jam nih kelihatan ya. Lemah sudah dia. Apalagi kalau tiba-tiba hari ini atau besok dibuang di bawah 2500 ya sangat mungkin 2470. Time frame 1 jam kita lihat. Time frame 1 jam dia sudah membentuk lower high. Low yang lebih rendah. Nah, kecuali dia kembali all time high, berat sih kalau menurut saya. Kembali all time high mestinya turun dulu, uji sekitaran 2490 atau 2497 itu. Kalau jebol ke MA 200 di time frame 1 jam baru kemungkinan besar rebound. Untuk SAU kalau mau nge-short XAU tuh kalau dia jebol 2497, 2496 short ke bawah. Targetnya tadi 2470. Atau ya scalping cuan bungkus lah, dia ngeset turun profit bungkus gitu aja ya. Kita lihat nanti untuk SAU. Lanjut oil USD. Oil USD juga bisa dikatakan downtrend. Kenapa downtrend? Dia sudah kembali membentuk lower high walaupun nggak membentuk lower low, tapi ini kalau ditarik garis sudah terkonfirmasi 2 lower high lower low. Itu bisa dipastikan downtrend dan juga di bawah 80. Jadi kemana arahnya kondisi sekarang? Melemah lagi. Sepertinya gambarannya agak susah. Cuman kita nggak tahu nanti ada sentimen apa. Apakah ada double bottom nanti di 6870 situ baru mantul. Kan bisa seperti ini pergerakannya. Double bottom. Neckline-nya 8990. Itu. Jadi kemana arah XAU? Ke bawah dulu. Bisa di short nggak XAU nih? Coba lihat time frame 4 jam. Bisa di short kalau dia jebol 72,2. 72,2 jebol, short ke bawah dengan target 70. Ya, itu aja untuk oil USD. Lanjut, ada Manta USDT. Nah, ini sudah lama gimana nih Manta? Wah, bangun dia ya. Dari bottomnya 0,5. Coba lihat time frame daily. Time frame daily tarik. Ini dulu saya analisa dari sini ya. Sampai juga memang 0,65 ya. Ini harusnya ya sandaran terakhirnya nggak boleh turun lagi. Tapi kalau dilihat beberapa hari terus naik, harusnya mulai bangkit, mudah-mudahan ya. Jadi ada yang masih hold Manta. Sekarang floating loss berapa nih? Kalau beli di pucuk kita hitung ya. Dari di pucuk anggap aja pasti ada yang beli di harga 4. Pasti itu. Sekarang floating loss 83%. Babak belur ya. Seperti itu. Kalau dilihat time frame weekly-nya. Weekly-nya mulai ada perlawanan. Kalau Bapak Ibu nekat sekarang ya saatnya beli. Cut loss-nya dalam memang 24%. Tapi kalau jalan minimalnya tuh 2 kali lipatnya ke 54% atau 52% ke 1.
Sekarang di 0,53 kan, ada potensi ke 1 untuk manta. Ya, kita lihat time frame 4 jam. 4 jam. Nah, mulai melandai ini. Ada neckline di 0,74. Kalau dia break itu gas ke atas. Harusnya digas minimal ke 0,86. Ya, kita lihat gambarannya seperti ini. Tembus gas. Dan mungkin nggak turun lagi. Kemungkinan besar nggak turun lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tektokin atau di swing pendek saat dia sideways seperti ini. Resistennya di sekitaran 0,74. Ya, habis itu supportnya di 0,69 atau 0,67. Nah, jadi kalau dia turun ke bawah ini ambil. Kalau dia naik jual. Di sideways aja ini dulu. Ya, potensi nggak. Kalau ada sentimen, kalau nggak salah nanti malam ada The Fed ya. Apa besok ya? Nah, kita lihat ya. Kalau dia break 0,74 ada peluang ke 0,8 sampai 0,9. Untuk manta saat ini menarik nggak? Menarik untuk manta kalau nekat beli harga sekarang memang cut loss-nya cukup dalam ya. 9%, ya anggap 10% cut loss-nya di 0,6. Target profit 2 kali lipatnya minimal, bahkan 3 kali lipat, 4 kali lipat. Oh, bukan. Target profit itu 0,82 sampai 0,88 itu sekitar ya 2,5 kali lipat dari risknya. Risknya 9%, profitnya paling tengah itu di 0,8 23%. Kemana arah manta saat ini kalau menurut saya ke atas. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu hitung, ini sudah tercapai turunannya bahkan lebih luber dan sudah mantul. Jadi ini dia akan menguji resisten kuat, dulunya support kuat itu di 0,74, 0,75 tembus gas. Minggu ini ya sampai minimal kalau menurut saya kalau dia break ya minimal Bapak Ibu tuh dapat kalau beli buy on breakout ya di 6 sampai 8%. Tapi ini disclaimer, kalau beli buy on breakout di dia tembus 0,74, 0,75 untuk manta. Itu aja manta. Setelah itu render USDT. Aduh, downtrend juga ya. Saya udah lama nggak trading di kripto karena kemarin ya waktu itu terakhir saya analisa tuh akhirnya stop loss ya udah tinggal dulu. Nah, ini juga dia terlihat pola dead cat bone ya setelah gagal menembus 7 swing low swing high sudah tercapai dan ada bearish penan. Sebenarnya bearish penan ini menarik kalau dia nggak tembus atau nggak jebol 4,1 dan resistennya ada di 5. Kalau dia tembus 5 gas. Kemana dia? Kalau memang tembus minggu ini ya 5 itu minimal 6 sampai 6,5. Risk reward kalau beli, maaf tadi ya mungkin kekecilan jadi Bapak Ibu juga nggak terlihat cukup signifikan. Nah ini lebih besar, supportnya Bapak Ibu bisa pakai berapa tadi 0,4 dalam memang ya memang cut loss cryptocurrency ini dalam-dalam ya minimal 10% itu ideal dengan reward minimal sama dengan kalau ke 0,5 itu sama dengan 13%, risknya 13%, tapi kalau dia mampu tembus 0,6 sarah. Jadi ada potensi upset 2,5 kali lipat risk di 33% untuk render. Menarik bisa diperhatikan. Render terus Shiba USDT. Shiba juga ini time frame daily. Udah ini udah aman. Udah selesai turunannya. Kalau menurut saya udah selesai. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 0,001275. Itu jebol buang aja udah. Swing panjang ini targetnya kalau jalan 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan ke 0,002 atau EMA 200-nya nih. 41% dan risknya cuman 9%. Jebol 0,001275, stop loss di 0,01255. Risknya 9% dengan reward 41%, jadi 4 kali lipatnya atau minimal sama dengan lah ya. Tapi kemana arahnya? Kalau menurut saya condong ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya ya, tuh mulai ada perlawanan dan Bapak Ibu perhatikan mungkin gak sih dia ke 0,001. Ini kan sudah nih ada ekornya nih. Coba Bapak Ibu perhatikan setiap dia membentuk ekor panjang itu selesai terus dia naik pelan-pelan naik ya. Nih lihat ekor panjang
di 5 Juni, habis itu diam, pelan-pelan naik. Udah, ini kalau menurut saya web 2, walaupun memang kepanjangan web 2-nya, sekarang dia potensi web 3. Catatannya ya tembus 0,002 resistennya ini. Siap-siap web 3. Web 3 minimal 0,035. Untuk Shiba ya menarik. Untuk Shiba lanjut ada USDT sama udah selesai. Turunannya kemungkinan besar sudah selesai. Jadi Bapak Ibu bisa pasang supportnya itu 0,096, jebol itu buang aja udah. Jangan harap dulu ya. Ini terakhirnya harapan Bapak Ibu, karena dulunya itu adalah resisten kuat dari semenjak 2022, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Kalau dia jebol lagi udah gagal. Risknya 11% ya ideal, dengan reward minimal sama dengan, dan resisten kuat yang akan dituju 0,139, 0,14 itu sama 1/3. Menarik Bapak Ibu bisa kumpulin. Pokoknya di mana harga beli Dogecoin. Dogecoin beli di 0,1 sampai 0,0985. 0,1 ya sampai 0,095. Itu area beli dan stop loss di 0,96 atau 0,92 untuk Doge. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus, ada perlawanan. Menarik menurut saya. Mudah-mudahan benar swing low 2 minggu ke belakang. Harusnya kalau benar swing low nggak jebol lagi 1 untuk Doge. Itu aja. Lanjut. Ada USDT. Nah, sudah bangun kan? Udah membentuk higher low walaupun memang volume nggak terlalu signifikan. Ini pun terlalu dalam turunannya ya. Kalau pandangan saya udah selesai juga. Coba time frame weekly-nya. Nah, weekly-nya udah perlawanan dah. 0,3 nggak akan jebol lagi harusnya. 0,3 nggak jebol atau 0,32. Top loss saja kalau dia jebol itu. Kalau terlalu dalam sini, pokoknya membentuk low baru di 0,3 bawahnya ya bisa stop loss sekitar 17%, cukup dalam, tapi riwayatnya minimal itu 1,5%-nya ke 0,45 sampai 0,5, dan target bahkan ya ada nih kalau jalan. Padahal bagus kemarin uptrend ya dia. Ya nih gagal lagi nih. Juli kemarin sempat naik, itu gagal. Targetnya kemana nih? Ada, coba time frame daily. Targetnya minimal 1/1,5 ke 0,45 sampai 0,5. Itu arahnya. Peluang ke sana, peluang besar. Kalau menurut saya. Ya, untuk ada seperti itu aja. Lanjut. XRP yang kemarin juga mulai uptrend, tapi habis itu kempes lagi. Nah, XRP masih uptrend ya. Dia nggak ada swing loss yang rendah atau lower high. Jadi aman. EMA 200 ini dipakai sandarannya 0,5 untuk XRP. Target XRP masih sama 0,75. Resisten kuatnya. Ya bisa di swing nggak? Bisa di swing XRP, stop loss saja di bawah. Ya 10% ideal lah kalau mau cut loss. Di 0,53. Target profit minimal itu 0,66 atau 0,75. Risk reward 1/2,5. Menarik nggak? Menarik kalau untuk XRP ini oke, karena dia nggak downtrend, dia sideways dan time frame weekly-nya juga bagus, sudah membentuk swing low, dan harusnya minggu ini peluang besar tembus 0,6. Kita lihat kalau bergerak di atas 0,6 menarik lagi untuk XRP. Itu aja. Lanjut. Ada ETH USDT. ETH lagi downtrend, belum kuat. Di bawah 2.800 belum aman. Kalau mau aman di atas 2.800 dulu. Kenaikannya, supportnya saat ini 2.400. Itu bisa dipakai. Kalau jebol itu ya pertimbangkan stop loss lagi. Ini bisa jadi pola dead cat bond. Kalau dia naik sebentar terus gagal menembus 2.800, bisa melorot ke bawah lagi. Jadi untuk ETH kalau Bapak Ibu percaya fundamentalnya ya saatnya kumpulin sekarang. Kumpulin aja. Kalau Bapak Ibu nggak percaya mau trading cepet, sekarang tuh bukan area beli yang menarik. Ya siapa tahu 1-2 hari ke depan dikasih koreksi dekat di bawah 2.500, itu malah kesempatan beli untuk ETH. Lanjut Solana. Ya sudah lama nggak analisa Sol USDT. Nah ini bagus juga nih. Kenapa? Dia sideways di atas, nggak downtrend. Jadi masih dalam pola symmetrical triangle. Menarik gak untuk Sol? Sol menarik.
Sol pakai support 130 itu gagal, udah buang aja. 128, 127. Jadi kalau ada koreksi ambil kesempatan. Kalau menurut saya Sol ini peluang besar tetap akan naik ya. 1-2 minggu ke depan kalaupun dia koreksi malah kesempatan beli untuk Sol. Itu aja untuk Solana USDT. Lanjut ada BNB USDT. Langsung saja ke teknikalnya. BNB bagus ya. Dia sempat turun dalam juga ya, itu di luar kendali lah, namanya market itu nggak bisa kalau Bapak Ibu kena stop loss terus dia naik lagi 20% ya udah nggak bisa juga dihindar. Kondisi sekarang kalau pandangan saya dia bisa masih turun sideways 525 530 ini harus dijaga, resistennya ada di 600. Nah kemungkinan area ini dia bergerak sideways. Jadi saat ini BNB kalau Bapak Ibu percaya juga dengan fundamentalnya, dengan exchange-nya, dengan perusahaannya, ibaratnya koinnya ya silakan kumpul. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading pendek, swing pendek, tunggu dia ada koreksi atau cicil dulu sampai 530. Boleh nyicil, kalau dia tembus 600 seharusnya tahun ini kembali akan all time high. Ada double bottom kan? Kita lihat tembus 600 potensi besar all time high lagi untuk BNB. Lanjut koin terakhir itu ada BTC USDT. BTC USDT belum kemana-mana ya, seperti yang saya sering bilang ya, kalau sudah banyak yang masuk apalagi negara, government, ETF akan di-maintain harganya, nggak seliar 4 tahun yang lalu. Bayangin ini dia belum kemana-mana loh, tapi kan polanya bagus nih, pattern plate-nya, atau bisa jadi cup and handle, nanti dia tembus 70 lagi break lanjut. Targetnya sekarang jangan turun di bawah 55.000 lagi. Kalau turun aduh, kalau menurut saya gagal. Kenapa gagal? Karena ya dia sudah lemah. Kenapa lemah? Karena dia terus membentuk lower high lower low beberapa hari ke belakang. Jadi kalau jebol 55 arahnya tuh bisa 44.000, 48.000. Nih arah selanjutnya. Ya, 40 bahkan 46.000, 45.000. 44.000 arah BTC. Itu aja. Ya, seperti itu untuk BTC saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.